Saya mau sharing sedikit tentang sebenarnya ini kegalauan saya beberapa tahun ini. Baik, Kes. Ada beberapa orang terdekat saya atau teman saya ketika mendapatkan sesuatu hal rezeki yang besar itu seringkali selanjutnya itu mendapatkan musibah yang besar juga, Ustadz. Seringkali yang paling sangat mengena buat saya itu dan saya takutkan dan saya galaukan, orang tuanya tiada. Beberapa hari ini saya mau ikut tes. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah memang ketika kita mendapatkan hal yang besar itu selanjutnya akan mendapatkan hal yang besar juga, dalam tanda kutip ditinggalkan dan lain-lain. Karena itu yang menjadi ketakutan saya, Ustadz. Saya pengen berhasil, di kala itu juga saya takut, mohon maaf, ada yang saya ditinggalkan seperti itu, Ustadz. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Salah satu, kalau kalian baca buku namanya Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Jadi khusus trik-triknya iblis itu ngapain aja dalam menggoda manusia. Ada satu tipu muslihat iblis dikenal dengan istilah takhwif. Takhwif itu artinya berasal dari kata khauf. Khauf itu artinya takut. Takhwif itu nakut-nakutin. Jadi salah satu tipu daya iblis atau waswasah iblis itu adalah nakut-nakutin kita untuk menjadi orang benar. Kamu jangan hijrah, kalau hijrah nanti dapat musibah. Kamu jangan terlalu serius ngejar misalnya karir, kalau kamu sukses nanti akan kehilangan. Kamu jangan terlalu berharap yang banyak-banyak, nanti juga hilangnya juga banyak, bla 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 lah. Dengan segala macam ancaman-ancaman yang bahkan belum terjadi, itu namanya takhwif. Dan takhwif itu kalau kita konversikan dalam teori mental health, maksudnya anxiety. Maksudnya overthinking dan over worry tadi, jadi panic attack, bingung sendiri. Dapat nikmat bukannya bersyukur malah panik. Ini setelah ini mau kehilangan apa nih? Setelah ini mau hilang apa nih? Setelah ini mau kekurangan apa nih? Jangan ke sana arahnya. Karena justru kita ketika dapat nikmat itu justru dijanjikan ditambah, bukan dijanjikan dikurang. Kan kalau kita dapat nikmat, Allah menjanjikan kita untuk menambah. Apa ayatnya? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur itu kan konteksnya dapat nikmat. Karena nggak ada orang yang bersyukur dapat musibah kan. Alhamdulillah, kenapa kamu alhamdulillah baru meninggal saudara aku? Kan kayak nggak sesuai konteks ya. Yang ada orang bersyukur dapat nikmat. Nah, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri satu nikmat, aku akan tambahkan. Allah janji dengan kalimat tasydid di situ tuh. Pasti aku tambahkan untuk kamu. Sehingga mindset kita dibangunnya dengan ayat itu, bukan dengan takhwif syaitan. Jadi coba kita munculkan design thinking kita berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan nasihat ulama, bukan berdasarkan wasawis syaitan, waswasah syaitan, sehingga membuat kita was-was. Was-was dari kata waswasah. Waswasah itu yuwaswis, yang membuat kita merasa was-was. Apa mindsetnya? Apa pola pikirnya? Kalau kita dapat nikmat, supaya nambah, caranya bersyukurlah. Tapi ada tuh Ustadz, baru dapat nikmat dia kehilangan, gak ada hubungannya. Pun kalau dia gak dapat nikmat itu, dia tetap kehilangan. Karena kehilangan itu bagian dari takdir tadi. Sedangkan ziyadah, tambahan tadi, pilihan kita. Karena ziyadah atau tambahan itu masuk dalam kategori takdir yang berubah. Pilihan kita, mau diziadahkan gak? Mau ditambahin gak sama Allah? Caranya gimana biar ditambahin? Syukur. Kalau dalam kondisi musibah, mau dikasih berita gembira gak? Caranya gimana? Sabar. Wabasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi Bang Adan, statement itu gak relevan dengan ayat Al-Quran. Menurut saya justru statement itu bagian dari takhwif yang dimunculkan syaitan di dalam hati manusia untuk membuat dia was-was. Percaya aja dengan janji Allah. Allah loh yang berjanji. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, pasti akan aku tambahkan, bukan aku kurangin.